Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat ke-11 Triwulan 3 tahun 2025 berjudul Doa Iman, diceritakan oleh Immaculate dari Zimbabwe. Ibu merasa takut ketika Immaculate lahir. Para perawat juga ketakutan. Dokter pun takut. Semua orang merasa takut karena bayi perempuan kecil itu tidak mengeluarkan suara saat dilahirkan. Biasanya, bayi perempuan atau bayi laki-laki mengeluarkan jeritan keras ketika mereka dilahirkan. Seolah-olah bayi-bayi itu sangat bahagia di dalam rahim ibu dan tidak ingin keluar ke dunia luar. Jadi, mereka berteriak dan menangis ketika mereka mulai perjalanannya ke dunia. Tetapi Immaculate tidak menjerit. Ia tidak menangis. Dia terbaring begitu tenang sehingga dokter mengira ada sesuatu yang salah. Para perawat juga berpikir pasti ada sesuatu yang salah. Ibu berpikir pasti ada sesuatu yang salah. Ia berdoa dan terus berdoa. Dokter mencoba membuat Immaculate menangis. Ia mengusapnya, ia mencoleknya, ia menepuknya. Tapi tak ada hasil. Ia tidak mengeluarkan suara. Sekarang semua orang sangat ketakutan. Ketika mereka bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, bayi kecil itu membuka mulutnya dan mulai menangis. Tapi bukan tangisan yang normal. Bayi biasanya menangis tetapi Immaculate menangis. Tidak ada yang mempermasalahkan bahwa itu adalah tangisan yang tidak biasa. Semua orang sangat senang karena dia menangis. Ibunya sangat bahagia. Tuhan telah menjawab doanya. Doa-doa pertama itu adalah yang pertama dari banyak doa yang ibu panjatkan untuk Immaculate. Setelah ketakutan pada saat kelahirannya, Immaculate tampak seperti anak perempuan normal ketika dia tumbuh di ibu kota Zimbabwe, Harare. Tetapi ketika ia berusia 3 tahun, ia mulai mengalami gangguan kesehatan. Sesekali dia akan melompat dan tidak bisa berhenti. Saat ia melompat, ia akan menggigit lidahnya. Rasanya sakit, tetapi ia tetap tidak bisa berhenti. Kemudian ia akan terjatuh ke lantai dan berbaring diam. Ibu sangat ketakutan. Ia berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ibu membawa Immaculate ke rumah sakit. Dokter memberinya obat, tetapi obat itu tidak memberikan hasil. Immaculate terus mengalami kejang-kejang. Ibu meminta bantuan kepada semua orang yang dia kenal. Tetapi Immaculate terus mengalami kejang-kejang dan tampaknya semakin parah. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu. Suatu hari, ketika Immaculate berusia 5 tahun, ia mulai mengalami kejang-kejang di tempat tidurnya. Ia melompat, dan saat melompat, ia menggigit lidahnya. Kemudian dia terjatuh ke tempat tidur dan terbaring dengan tenang. Ibunya sangat ketakutan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia meninggalkan anak itu dan pergi ke kamar tidurnya. Sambil menutup pintu, ia berdoa dan terus berdoa. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan anak perempuan saya ketika ia baru dilahirkan. Dan Engkau dapat menyelamatkannya lagi sekarang. Katanya sambil menangis. Tolong hentikan penyakit ini, pulihkanlah kesehatannya. Saat ia sedang berdoa, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara.
Suara itu terdengar seperti tangisan, tetapi bukan tangisan biasa. Mungkinkah itu? Ibu bertanya-tanya. Dia mendengarkan dengan seksama. Ya, serunya. Itu Immaculate dan dia sedang menangis. Sang ibu bergegas menghampiri Immaculate. Gadis itu sudah bangun dan sehat. Ibu sangat senang. Tuhan telah menjawab doanya lagi. Sejak hari itu, Immaculate tidak pernah mengalami sakit lagi. Ibu percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan hidupnya sebagai seorang anak dan Tuhan terus merawatnya setiap hari. Saat ini, Immaculate adalah seorang siswa di SMA Advent Solusi dan ia selalu berdoa kepada Tuhan. Saya ingin memiliki iman seperti ibu saya, katanya. Anak-anak, persembahan sahabat ke-13 telah membantu Immaculate bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan. Sebagian dari persembahan tahun 1994 digunakan untuk membuka sekolah menengah Advent Solusi, tempat Immaculate belajar di Zimbabwe. Saat menjadi seorang siswa, Immaculate memberikan hatinya kepada Tuhan dan dibaptis. Pada triwulan ini, persembahan sahabat 13 Anda akan membantu anak-anak lain untuk bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan di Zimbabwe dan di negara-negara lain di divisi Afrika Selatan Samudra Hindia. Satu proyek sahabat ke-13 akan memberikan Alkitab petualang kepada anak-anak dan proyek lainnya akan membuat serangkaian video pendek untuk anak-anak tentang buah roh. Terima kasih atas persembahan yang murah hati pada tanggal 27 September.